Nah, dompolan kecil seperti ini, seperti kelereng. Nah ini. Nah biasanya kalau ini. Nah ini bagus. Perdana untuk berbuahnya teman-teman. Jenis Vietnam yang kebun yang ini. Dan alhamdulillah walaupun perdana ini bunganya lumayan lebat. Apalagi ini kelihatannya sehat walaupun kurang penanganan. Kurang penyemprotan. Tanda-tanda kurang penyemprotan seperti ini. Banyak hama. Tapi nggak apa-apa. Ini tapi untuk menghibur saja, untuk penyemangat buat saya sendiri pribadi. Ini buahnya ada yang nyantol juga. Di sebelah sana juga ada banyak. Ini. Nanti sebelah sini. Nah, ini banyak juga teman-teman. Nih. Jadi atasnya ya. Kata saya tadi bilang kalau umpamanya 5 kilo sampai 10 kilo ini sangat muat sekali. Karena batangnya lumayan bagus. Ini daunnya sehat, malahan ada daun-daun bunda seperti ini. Kelihatan kalau udah ada daun bunda seperti ini batang ataupun pohon sehat. Nah kita lanjut teman-teman. Ini masih Vietnam juga. Sebelah sini jalur ini semuanya jalur Vietnam. Kalau di sampingnya teman-teman, kita akan coba ke sampingnya. Ini semuanya sampai sana Vietnam juga. Nah kalau di sampingnya ini hongok. Jalur ini sampai ke ujung sana semuanya hongok. Kecuali yang ini. Ini alligator nih. Nah ini teman-teman, perdana juga hongok ini. Berbunga. Nah saya senang gak senang sebenarnya sih teman-teman. Senangnya wah ini berbunga, mudah-mudahan bisa berbuah ya, ada yang nyantol lah. Nggak senangnya gimana ya, ini pohon masih kecil sebenarnya tapi udah mau berbuah. Oke, nggak apa-apa, bonus juga ini. Nah ini kita buang saja ranting-ranting atau cabang yang udah mau mulai kering. Ini udah kering ini. Nah kering ya, kalau ini udah mau mulai kering tapi kita akan buang. Padahal ini masih basah. Ini kemungkinan masih bisa untuk mengeluarkan tunas kembali, tapi kita akan buang saja. Karena apa? Ini terlalu bawah. Nanti juga kalau umpamanya besar kita akan tetap akan buang. Nah ini juga di kemudian hari mungkin ini akan gak ada kebuang. Tapi kita akan usahakan batang yang sebelah sini sampai ke sini kita akan coba buahkan. Nah ini salah satunya ada yang berbunga. Di atas juga lumayan bagus. Ini di bawahnya teman-teman. Kita di pohon yang sudah berbunga, salah satu yang di sebelah sana. Kenapa di bawahnya ada yang hitam-hitam? Ini arang ya teman-teman. Bubuk arang yang biasa Bapak Ambon di sini yang sering garap kebun saya ya. Bapak Ambon itu kan biasa membuat arang. Jadi arang yang enggak kepake yang bubuk seperti ini, saya tabur di setiap pohon alpukat yang siap berbuah. Jadi alhamdulillah arang ini sangat membantu ya. Itu teman-teman. Nah ini juga sama. Ini juga sama. Berbunga juga alhamdulillah. Nah ini tanda-tanda mau bunga. Jadi sananya udah yang berbunga juga alhamdulillah. Kita lanjut. Nah ini belum keluar tapi daun tua gitu. Kemungkinan ini akan berbunga ya. Dan kita udah rencanakan di bawahnya udah ada arang. Malah ini kelihatan tanda-tanda mau bunga. Nah malah ini nih, ini udah berbunga nih. Gak tahu ini jadi atau enggak ya. Itu tadi saya bilang bonus lah. Penyemangat buat saya sendiri. Buat yang punya kebun. Ini masih hongok. Nah kalau yang ini yang sempat saya bilang beli dari penjual bibit, katanya Rinci Abus, tapi saya yakin enggak, ini bukan, enggak tahu ini jenis apa, saya bingung nih kelihatan. Sebenarnya saya agak kecewa beli bibit yang ini 10 pohon sih enggak banyak, tapi kecewa juga. ini hampir di setiap cabang berbunga.
Nah ini dari bawah sampai atas mengeluarkan bunga. Wes. Ini kebanggaan saya selaku pekebun ya, pekebun alpukat. Contohnya di saat apalagi ini perdana mau berbuah. Yang jadi garis bawahi saya ini ya untuk penyemangat saya sih sebenarnya. Apa ya? Ini sama teman-teman. Berbuah juga, berbunga juga maksudnya. Nah, kalau yang ini hasbunallah mungkin ya. Masih keluarga khas yang pastinya, nggak tahu, lupa lagi saya. Tapi ini masih keluarga khas. Kenapa? Setiap yang di sini, nah ini sebenarnya nih, dari yang ini sampai ke ujung sana jalur khas semua. Tapi saya coba satu persatu ganti dengan Vietnam, dengan apa tadi yang saya sebutkan tadi, hongok, terus ada aligator, terus ada untuk introduksinya ada Vietnam sama Kuba. Di sana Kuba ada kayangan lokalannya gitu. Ini kurang lebih dari 1 bulan tapi belum pecah tunas teman-teman. Tapi udah kita cek ternyata ini udah menyatu antara entres sama batang bawah. Jadi kemungkinan ini berhasil. Seumpamanya kalau berhasil kita akan potong yang ke atasnya. Oke, kita lanjut. Ini teman-teman, ini sampai sana. Ini jenis lokal dengan brand Jaga itu yang digembor-gemborkan sama Pak Haji Jojo sama Pak Yatin. Masih lokalan tetap, tapi kita akan usahakan ini jalur yang lokal ini kita akan tetap pertahankan. Karena apa? Saya sempat lihat dan bagus juga untuk bobot sama karakter ataupun bentuk warna buah itu. Tapi saya untuk rasanya saya belum mencicipi, yang pasti ini kita akan pertahankan saja. Oke, pindah jalur ya teman-teman. Ini. Nah ini. Keunggulan dari si daun merah Vietnam berbunga. Walaupun baru sambung belum 1 tahun kayaknya. Belum 1 tahun. Udah berbunga. Tadinya jenis khas ini teman-teman. Bawahnya lokal, batang utama ini lokal, terus ke sini, dari sini ke atas khas, dari atas, dari khas ini ke atasnya lagi Vietnam. Dan ini seperti ini udah berbunga, sama ke sana Vietnam juga, dan ada beberapa titik yang udah berbunga. Lanjut ke jalur sini juga masih tetap jenis si daun merah. Nah ini. Nah, ini batang bawahnya khas. Nah ini tadinya khas, ini kita potong. Nih pindah jadi Vietnam. Dan hasilnya, nah ini. Nah teman-teman, banyak sekali yang menanyakan mungkin kenapa sih Bapak ini gitu di kebunnya banyak, hampir keseluruhan mengembangkan jenis si daun merah ini, jenis Vietnam. Yang pertama, saya menginginkan tonase gitu, tonase. Kalau kita tonasenya banyak ataupun kebunnya banyak, maksudnya pohonnya banyak, kebunnya luas, insya Allah dengan tonase dengan harga sekian, insya Allah akan mendapatkan nilai jumlah yang menggiurkan gitu maksudnya ya. Kalau kita produktivitas tonase itu yang kita target ya, jenis merah, si daun merah ini. Kalau umpamanya pengen kita berkebun, maksudnya pengen dengan rasa yang wow gitu, rekomendasi buat saya ya saya bilang tadi yang mana, hongok bagus untuk rasa, kualitas bagus, dan yang paling penting menurut saya itu jenis Kuba. Itu rekomendasi dari saya gitu. Tapi itu walaupun rekomendasi dari saya belum tentu di kebun teman-teman bisa adaptif juga, nggak tahu. Yang pasti di kebun kita di PRJ PAM Majalengka ini teman-teman,
Yang direkomendasikan sama saya untuk tonase ataupun produktivitas ya si daun merah ini, Rare Vietnam. Nah, ataupun alligator bisa juga. Kalau untuk rasa, kalau pengen rasa yang bagus, yang enak, yang kering, yang tebel, maksudnya gitu. Ya menurut saya ya Kuba gitu. Nah ini teman-teman, top working. Nah ini bekasnya. Ini jenis lokalan dulu, besar banget, sebesar ini. Nah ini tebang, keluar tunas baru, kita sambung dengan Vietnam ini. Ini Vietnam udah berbunga perdana. Di samping kanannya ini kahyangan dan sebelah sananya ada Kuba. Nah kalau yang di sana Kuba. Nah, mudah-mudahan ini bisa menyusul ya, yang kahyangan sama kubanya mudah-mudahan bisa berbuah di tahun yang akan datang. Nggak mungkin sekarang, karena apa, ini daunnya masih muda. Kalau yang ini udah pada tua-tua. Oke, mungkin segitu. Kita lanjut. Vietnam kecil masih udah berbunga. Di bawahnya, nah ini teman-teman yang sempat saya katakan tadi, khas. Di kita di kebun ini khususnya kurang lebih 850 mdpl. Jadi pas kebun yang ini, pohon yang ini berbuah dan rasanya bagus, saya jujur rasanya enak, kering, creamy, ada gurih-gurihnya jenis khas ini. Tapi untuk tonase, no, saya tidak rekomendasi. Ini ya segede gini kalau khas gitu, sebesar telur. Kalau di saya nggak tahu kalau umpamanya teman-teman yang mengembangkan khas, maksudnya ya dengan perawatan yang maksimal, dengan pupuk yang maksimal, bisa bobotnya akan lebih besar lagi. Nggak tahu kalau umpamanya di MDPL lebih dari 1200, contohnya bagus. Nah kita ini gitu 850 ya kurang rekomendasi untuk khas yang ini gitu. Makanya saya ini kita TW lagi nih kita ganti varietas lagi ini. Salah satunya ini udah saya putuskan. Ini kita potong, sambung, dan alhamdulillah ini sukses. Ini yang ini gagal, ini alhamdulillah sukses, ini juga sukses, ini kelihatan. Kalau yang sebelah sininya gagal, ini gagal. Tapi nggak apa-apa gagal teman-teman. Ini hitung-hitung pengalaman. Kita akan buang. Mungkin ini kalau udah agak tua, ini ya. Endless yang ini, yang jadi ini. Kalau udah agak tua, kemungkinan kita akan buang ini, potong gergaji, dua-duanya. Jadi nutrisinya biar fokus sama yang jenis yang ini. Kalau yang ini saya lupa lagi ya, ID-nya apa ya? Lupa lagi, tapi dari karakternya sih ini kayak alligator ini. Oke, nggak apa-apa, yang pasti ini bagus. Lanjut. Nah ini tadi Vietnam khas, kita akan tewa lagi khas. Ini jalur khas semua ke sana. Kalau yang ini udah 3 kali panen teman-teman. Dan sekarang yang keempat kalinya muncul bunga banyak sekali ini. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Ini yang saya sebutkan tadi rekomendasi untuk tanaman alpukat untuk kejar produktivitas ataupun tonase. Rekomendasinya menurut saya di MDPL. Ya pertengahan gitu ya. Antara 500 ataupun di bawah 1000 ya. Mendingan menurut saya pribadi mendingan ini, Vietnam ini. Dombolannya lumayan luar biasa, bobotnya juga udah bagus, rasanya ya walaupun rasa kurang maksimal, yang pasti daging ini bersih gitu, nggak ada serat-seratnya kalau Vietnam ini. Nah ini teman-teman, ini pada baru keluar ya bunganya, malahan di bawah ada yang udah sebesar telur. Dulu sempat saya posting, mana ya, yang di bawah sana ya, nih sebelah sana ada yang udah sebesar telur. Nah ini sebenarnya bagus sekali untuk Vietnam yang ini. Kita lanjut teman-teman. Ini sama masih khas. Ini keluarga khas sebelah sini semuanya. Kalau atasnya Vietnam. Lumayan capek juga. Aduh.
Kalau sebelah sananya kebun lokalan ya, udah berbuah yang kedua kalinya juga ada sebelah sana. Alhamdulillah. Tapi itu kita nggak tebang, kita nggak ganti varietas. Kenapa? Itu sangat bagus. Itu jenis Omi ataupun Cipulis. Ini udah berbunga. Sebenarnya di lokasi ini teman-teman, yang jenis Vietnam ini hampir semuanya alhamdulillah berbunga. Nih. Ini perdana juga. Nah, di kebun saya kalau umpamanya target yang udah mau berbuah, targetnya ada arangnya di bawahnya. Nah, ini belum keluar bunga, tapi ini ditargetkan untuk berbuah. Ini sama, walaupun bunganya sedikit, tapi ini sehat. Kenapa? Ini keluar tunas muda seperti ini. Bawahnya ada yang berbunga, di sebelah sana juga sama. Oke, mungkin segitu teman-teman. Ini karena durasinya udah lumayan full, panjang. Jadi kita akan update kembali mungkin di bulan yang akan datang. Di bulan berikutnya, mudah-mudahan pas di bulan berikutnya ini bisa serempak semua kebunnya ini, bisa berbuah. Dan yang lagi berbunga sekarang, mudah-mudahan di bulan yang akan datang ini bisa kelihatan ada pentil-pentil buah alpukatnya. Oke, mungkin segitu teman-teman update kita, perkembangan kita di kebun PRJ Farm. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau yang merasa bermanfaat kebun kita ini sebagai pembelajaran ataupun saling mengedukasi, saling menyemangati, jangan lupa subscribe ya channel kita, biar kita lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten seputaran alpukat. Mungkin segitu teman-teman, saya Anja Ahmad, salam dari kami PRJ Farm Majalengka, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.